wajar banget kan kalau baby kamu itu mengalami biang keringat atau head rash yang membuat dia rewel atau nggak nyaman. Nah, kalau misalkan kamu mengalami hal ini, kamu harus nonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Bila. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi biang keringat yang terjadi pada baby atau anak balita kamu. Jadi kalian harus stay tune, nonton video ini sampai selesai. Jangan kalian skip supaya kalian bisa tahu nih bagaimana cara mengatasi biang keringat yang terjadi pada baby kalian. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung di Jurnal Bila. Terima kasih. Dan jangan kalian lupa untuk dukung channel ini dengan kalian subscribe, kalian like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa kalian nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian dapat video-video terbaru dari aku. Merah atau biang keringat atau yang biasa disebut bahasa kerennya itu head rash atau bahasa medisnya itu miliaria, itu adalah suatu kondisi yang normal ya sebenarnya terjadi apabila cuaca sedang panas ya, atau dalam kondisi ruangan yang lembab. Ini dapat menyebabkan biang keringat pada bayi ya. Jadi sebenarnya bukan pada bayi aja, ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Head rash ini terjadi akibat biang keringat yang nggak bisa keluar dari pori-pori. Nah, apalagi nih contohnya pori-pori bayi itu kan kecil ya, pori-pori itu bayi itu kecil, nggak sama kayak pori-pori orang dewasa ininya. Apalagi jadi kalau misalkan cuacanya itu panas, lalu bayinya itu berada di dalam ruangan yang lembab ya, yang sirkulasi udaranya itu kurang. Nah, ini cenderung banget bisa mengakibatkan terjadi biang keringat pada bayi. Atau miliaria ini mempunyai tingkatan. Nah, yang pertama adalah miliaria cristallina. Nah, ini miliaria cristallina ini ciri-cirinya adalah menyebabkan lentingan-lentingan kecil tapi tidak menyebabkan gatal, habis itu panas, kemerahan itu enggak. Jadi misalkan kalau bayi kalian atau kalian mengalami miliaria cristallina ini, kadang-kadang itu kita nggak nyadar kalau memang lagi terjadi biang keringat, karena miliaria cristallina ini tidak menyebabkan keluhan-keluhan yang parah ya. Jadi seperti itu aja, menyebabkan tidak menyebabkan gatal, kemerahan. Memang ada lentingan, tapi lentingannya itu nggak terlalu parah ya. Lentingannya itu berair dan tidak mengakibatkan efek sampingnya. Adalah miliaria rubra. Nah, ini nih biang keringat ini yang paling sering terjadi pada bayi, balita atau anak-anak. Nah, ada orang dewasa juga dapat biang keringat ini ya. Ciri-cirinya itu biang keringatnya itu melenting, merah, gatel, panas ya, dan membuat tidak nyaman di kulit. Jadi kalau yang paling banyak sering terjadi pada anak-anak ya, anak-anak atau balita ini adalah miliaria rubra. Ketiga adalah miliaria profunda. Nah, ini sebenarnya jarang terjadi ya. Ciri-cirinya adalah lentingannya itu besar, yang lentingannya besar hampir sama dengan kulit, membuat tidak nyaman, dan efek sampingnya bisa menyebabkan kepala pusing, mual, bahkan muntah bagi anak-anak atau balita. Miliaria profunda ini juga dapat menyebabkan demam loh. Jadi misalkan kalau kalian mengalami miliaria profunda ini, harus segera pergi ke dokter dan mendapatkan terapi atau penanganan yang tepat. Dan bagaimana sih cara kalau misalkan anak kalian itu atau baby kalian itu sudah mengalami yang namanya biang keringat ya, atau head rash atau miliaria itulah ya. Jadi kan pasti banyak banget nih yang sering terjadi buat anak-anak kalian ya, atau anak-anak ibu-ibu yang sekarang lagi nonton nih. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukannya itu adalah menjaga sirkulasi udara. Nah, apalagi kalau cuaca di luar Ambon sekarang nih contohnya ya lagi panas ya, bisalah kalian menggunakan AC kalau yang memang di rumah itu ada AC atau kipas angin. Tapi saya saranin kipas angin itu jangan langsung tertuju pada si anak ya, atau si baby lah, karena ini akan berbahaya ya. Dan cobalah kalian bisa kipas angin itu kalian putar ya, agar itu
bisa dapat membuat sirkulasi udara itu muter ya. Atau juga kalian harus membuka ventilasi nih ya, yang rumahnya itu nggak ada ventilasi, cobalah usahakan ada ventilasi supaya sirkulasi udara bisa muter dan tidak menyebabkan kelembaban dalam ruangan. Dalam menggunakan baju yang nyaman bagi baby atau bagi anak. Nah ini ya, jadi janganlah contohnya kayak di Ambon yang musim hujan, janganlah kalian udah memakai bayinya kutang ya, kaos dalam, habis itu pakai baju panjang, habis itu dilapisi jaket, habis itu bedong, habis itu pakai selimut. Nah ini kan sebenarnya terlalu berlebihan juga ya, jadi pakailah yang sewajarnya aja. Apalagi kalau cuacanya panas, misalnya kalian menggunakan baju kutang ya, atau baju yang berbahan katun supaya bayinya itu juga nyaman ya, nyaman dan tidak membuat lembab. Karena pori-pori tadi ya, pori-pori bayi itu sensitif supaya sirkulasi yang ada di tubuhnya itu juga bisa keluar dengan baik ya, tidak membuat lembab. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti sabun mandi. Jadi contohnya kalau pada saat bayi sekarang menggunakan sabun X dan mengalami biang keringat, kalian bisalah ganti dengan sabun lain yang lebih mild atau yang lebih lembut ya. Sabun yang memang pH-nya sesuai dengan kulit bayi saat ini ya. Jadi kalian bisalah contohnya menggunakan sabun Sweet Baby atau Lactasil Baby. Ini dapat menyembuhkan biang keringat yang ada pada bayi. Keempat adalah mandi dengan air hangat. Nah, mandi dengan air hangat atau air yang som-som kuku ini dapat membuka pori-pori ya dan melancarkan aliran darah sehingga itu keringatnya bisa keluar dan bayinya juga nyaman. Jadi misalnya kalian kalau mandiin bayi itu atau anak yang lagi biang keringat, kalian bisa menggunakan air hangat yang som-som. Adalah hindari bedak. Nah, bedak ya. Kenapa hindari bedak? Nah, sekarang untung orang tua saya sekarang itu udah mereka sering larang nih, nggak usah dipakai bedak di muka atau di kemaluannya, pakai aja body biar kulitnya lebih lembut ya. Nah, ini apalagi pada bayi atau balita atau baby kalian yang sedang mengalami miliaria ini, si biang keringat ini, usahakan kalian itu hindari yang namanya bedak, hand body ya, atau lotion atau minyak gitu ya, baby oil lah segala macam yang kalian bilang supaya bayinya wangi. Ini hindari dulu karena akan menyebabkan tertutupnya pori-pori pada si baby. Nah, jadi apalagi di muka ya, kadang-kadang saya tuh parno takut terhirup ya oleh bayinya bedaknya. Lalu di kemaluannya juga ini sebenarnya nggak perlu banget ya, karena akan menyebabkan lembab pada. Kira adalah kompres dingin. Nah, ini kompres dingin itu bermanfaat supaya membuat badan bayi yang gatel, yang panas ya, karena kemerahan dari efek miliaria ini atau efek biang keringat ini menjadi sejuk ya. Jadi ini dapat membuat kenyamanan pada bayi. Jadi ini adalah cara bagaimana mengatasi biang keringat ya pada bayi atau baby kalian. Nah, lalu kalau ada yang nanya nih, lalu bagaimana untuk cara menghindarinya? Nah, sebenarnya cara menghindarinya itu juga sama seperti tadi, kalian bisa menjaga sirkulasi udara ya. Hindari udara yang panas, lalu memakai bajunya jangan terlalu tebal atau jangan terlalu menutup yang sesuatu yang dapat menutup pori-pori bayi. Lalu jangan gunakan bedak ya atau oil lah yang dapat menutup pori-porinya. Dan mandikan bayi dengan air hangat supaya pori-porinya terbuka dan aliran darahnya lancar. Jadi kalau misalkan ini berhasil, kalian bisa pakai cara-cara ini. Dan kalau misalkan cara ini nggak berhasil, malah biang keringatnya itu lebih parah atau udah sampai ke miliaria profunda, ini kalian harus segera pergi ke dokter, khususnya ke dokter anak, supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih sesuai ya. Mungkin sampai di sini aja video kita kali ini, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa cantumin di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram saya supaya kita bisa konsultasinya lebih lanjut. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa kalian harus subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang ya. Ketemu lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.